Taib. Kemudian di antara orang-orang yang didoakan oleh para malaikat, yaitu orang yang menyambung saf yang terputus. Subhanallah, bagaimana perhatian Allah terhadap salat sampai orang yang saf pertama dipuji oleh Allah, didoakan oleh para malaikat. Demikian juga orang yang menyambung saf. Kalau saf putus dia sambung. Ya. Di antaranya dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf, wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah." Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Barang siapa yang menutup furjah, yaitu celah dalam saf, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi kita berusaha kalau sholat saf tersambung. Kalau ternyata di depan kita ada kosong, kita maju ke depan. Ya. Bahkan kata para ulama, jika ternyata kita misalnya posisi saf ketiga, kemudian saf kedua, saf pertama. Ternyata di saf pertama ada yang bolong. Ya, ini mendapat mazhab Syafi'i. Kalau saf pertama ada yang bolong, terus tidak ada yang maju-maju untuk menutup celah tersebut, kata para ulama kita boleh menembus saf kedua agar bisa menutup saf pertama yang bolong. Kita tunggu sebentar, ternyata nggak ada yang maju-maju ya. Semuanya mungkin nggak tahu ilmunya ya, bahwasanya itu disunahkan untuk menutup saf. Mungkin ada yang takut disangka bergerak maju ke depan untuk menutup saf, tidak menutup bolongan saf, tidak boleh. Namanya banyak orang tidak ngerti. Maka kita yang sudah ngerti kalau saf ketiga, kita boleh nerobos saf kedua untuk maju ke saf pertama agar bisa menutupi lubang tersebut dan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya dan kita didoakan oleh para malaikat dan kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin taruhlah orang tidak ada yang kenal kita, Allah kenal. Kira kita kalau kita maju Allah tidak tahu? Allah tahu. Jangan menggerakkan gitu. Nafas kita saja Allah tahu. Jangankan kita. Sementara kata Allah, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh Allah tahu. Daun di belantara di ujung sana, di ujung Afrika atau di ujung belantara Papua, ada satu daun jatuh, Allah tahu tentang daun tersebut. Bagaimana lagi kalau kita yang maju nutup saf meskipun orang cuek, kita cuek aja, penting Allah tahu, selesai. Maka kita akan didoakan oleh para malaikat. Taib. Yang berikutnya yang didoakan oleh para malaikat adalah melazimi tempat yang kita sholat di situ ya, di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Al malaikatu yusholluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi." Malaikat senantiasa bersolawat kepada salah seorang dari kalian jika dia masih terus di tempatnya alladzi shalla fi, tempat dia salat di situ. Yaqulun, malaikat berdoa, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya, atau ya Allah ilhamkan dia agar bertobat. Malam yu'dhi fi, selama dia tidak berhadas, ya. Malam yu'dhi fi, selama dia tidak mengganggu orang lain. Malam yuhdits fi, selama dia tidak berhadas. Jadi syaratnya tidak mengganggu orang lain dan tidak berhadas. Di sini disebutkan kalau orang selesai sholat kemudian dia menetapi majelisnya tempat dia sholat tersebut, selama dia masih di situ, kemudian dia sibuk mungkin baca Quran, kemudian sibuk berzikir, tidak mengganggu orang lain, tidak berghibah, tidak menceritakan kejelekan orang lain, kemudian dia tidak berhadas, maka dia senantiasa selama itu malaikat mendoakan dia. Malaikat berulang-ulang berkata, Allahumma ghfir, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Ya Allah terimalah taubatnya. Allahumma tub alaihi, ya Allah jadikanlah dia bertobat kalau ada maksiat yang belum dia bisa tinggalkan. Karena makna tub alaihi ada dua. Maknanya kalau dia bertobat, terimalah taubatnya. Kalau dia belum bertobat, berilah ilham kepada dirinya agar dia bertobat dari maksiat yang dia lakukan. Ibnu Hajar rahimahullah tatkala membahas tentang hadis-hadis seperti ini, kata beliau, tidak lazim bahwasanya seorang harus duduk di tempat dia sholat. Tetapi yang maksudnya selama dia tidak keluar dari masjid. Karena ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan akan tersebut. Jadi misalnya kita pergi ke Masjid Asra. Kemudian dari Maghrib sampai Isya, kita duduk ya. Entah pindah tempat. Yang penting masih dalam masjid. Kemudian kita ngaji. Yang penting jangan gibah. Kalau kita gibah doanya berhenti. Lagi ngaji, gimana sih fulan kurang ngajar itu, gak pernah ngaji. Wow, pikir dunia terus, sudah selesai. Doa malaikat berhenti. Ya. Doa malaikat berhenti. Makanya kalau kita lagi di majelis ilmu, jangan kita mengganggu orang, jangan kita melakukan maksiat ya, tapi kita berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih dalam masjid, maka malaikat terus mendoakan kita jika kita tidak berhadas. Kalau hadas kita kemudian berwudu kemudian kembali lagi. Baik, di antara orang-orang yang didoakan oleh para malaikat adalah orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Dari Umamah Al-Bahili
Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namla fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira." Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penghuni langit dan penghuni bumi sampai semut yang ada di lubangnya sampai ikan, mereka semuanya mendoakan bagi orang yang mengajar kebaikan bagi manusia, mengajarkan kebaikan bagi manusia. Ya, ini menunjukkan betapa agung ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu bermanfaat, baik urusan akhirat maupun urusan dunia. Ya, di sini mengajarkan kebaikan. Kebaikan sini umum. Ya, bahwasanya malaikat mendoakan orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Tentunya dengan syarat orang tersebut harus ikhlas, harus ikhlas. Ya, tentunya yang mengajarkan misalnya mengajarkan agama, mengajarkan tauhid, mengajarkan tajwid, mengajarkan keikhlasan, mengajarkan amal-amal ibadah. Demikian juga mengajarkan masih ilmu bermanfaat, ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Selama dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan didoakan oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Ini merupakan motivasi kepada orang-orang untuk jangan malas dalam mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan mengajarkan kebaikan kepada manusia tidak harus ustaz. Tidak harus ustaz. Siapa saja yang punya kesempatan untuk bisa memberikan share kebaikan kepada orang lain, silakan dia lakukan. Ya. Apakah dia sebagai ustaz, ataukah dia sebagai atasan, atau dia sebagai dokter. Ya. Saya sering sampaikan, yang bisa menyampaikan kebaikan bukan cuma ustaz. Saya punya teman dokter, betapa banyak orang pakai jilbab gara-gara dia. Ya. Karena kalau orang sudah datang kemudian berobat kepada dia, maka dia nasihati. Ya. Dan biasanya bisa jadi orang pasien yang sedang sakit lebih dengar kepada dokter daripada kepada ustaz. Dokter bilang begini-begini dengan adik coba pakai jilbab, insya Allah begini. Ya dengar pakai jilbab ya. Jadi maksud saya kita terkadang sebagai atasan kalau panggil ustaz mungkin tidak didengar, tapi kalau kita atasan ngomong, tadinya dia ikut, tadinya nggak enak, nanti atasan marah. Tapi lama-lama terbiasa dengan kebaikan. Maksud saya mengajarkan kebaikan bukan cuma tugas saya ya. Semua kita kalau ada kesempatan bisa menyampaikan kebaikan, maka kita akan didoakan oleh para malaikat.